Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah hadir lagi di webinar kami. Nah, webinar ini adalah webinar pertama kami setelah Lebaran. Semoga Bapak, Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja di sana. Saya mewakili Geotronics mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat merayakan Lebaran dengan tetap bahagia, tetap bisa berkumpul dengan rekan-rekan semuanya yang ada di rumah. Baik, webinar kali ini berjudul GNSS Talk. Jadi kalau misalnya sebelum-sebelumnya Geotronics sudah mengadakan GNSS Talk, namun GNSS Talk kali ini agak berbeda karena dilakukan dengan online dan kita kehadiran tamu yang luar biasa. Yang pertama adalah Bapak Irwan Gumilar, kemudian yang kedua adalah ada Mas Brian Bramanto. Oke, saya langsung saja panggil kedua narasumber kita pada siang hari ini. Halo Pak Irwan Gumilar dan juga Mas Baik, Brian. halo semuanya. Ya. Ya, silakan Mas Brian, mungkin bisa disapa dulu teman-teman rekan-rekannya yang sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktunya nih siang-siang, tapi lebih memilih nonton kita di sini, nonton GNSS Talk dengan Pak Irwan juga, dengan Mas Brian, daripada rebahan gitu. Jadi teman-teman support juga acara ini. Bisa disapa dulu Mas teman-temannya. Ya baik, terima kasih Mbak Puput. Pada teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah hadir di sini, kurang lebih pukul 1 siang. Mungkin ke depannya acara ini akan terselenggara selama kurang lebih 2 jam, jadi saya harap para pemirsa dapat mendapatkan sesuatu lah manfaat dari sini, dari apa sih teknologi GNSS tersebut dan bagaimana potensi dari penggunaannya di Indonesia. Kurang lebih begitu Mbak Puput. Oke, siap. Ini pertama kalinya kah Mas Brian melakukan GNSS Talk atau sharing mengenai GNSS Talk tapi via webinar? Atau ini udah yang keberapa kali mungkin bisa di-share? Ya, kalau sebelumnya mungkin ini yang pertama ya, kalau yang talk mengenai, khususnya webinar mengenai GNSS ini adalah yang pertama. Kalau sebelumnya saya biasanya tandem dengan Pak Irwan Gumilar, kita menjadi beberapa narasumber di beberapa spatial talk sebelum-sebelumnya. Tapi itu lebih ke offline sebenarnya. Oke, siap-siap. Terima kasih Mas Brian. Saya langsung lempar saja nih ke Pak Irwan Gumilar. Ya, bagaimana Pak Irwan? Apa kabarnya Pak di sana Pak? Oke, terima kasih, baik sekali. Bandung cerah sekali. Luar biasa. Atau mungkin ini Mas bisa di-share dulu highlight-nya. Jadi siang ini kita mau ngobrolin apa sih Mas? Kita mau diskusi apa gitu. Kalau misalnya GNSS, kan teman-teman di sini, para audiens di sini juga pastinya sudah familiar lah, kurang lebih familiar kan mengenai GNSS atau GPS gitu. Nah, kira-kira ada ilmu apa gitu yang teman-teman itu belum tahu gitu? Atau yang, ya kira-kira yang bocoran dikit lah Mas, yang ini Mas Brian mau bawain apa nih? Ya baik, sebelumnya kalau Mbak bilang tadi di sana siang ya, kebetulan saya di sini online dari Norway. Nah, Jadi boleh kebetulan di diceritakan sini Mas, pagi lagi hari. di mana nih sekarang? Ya, di sini saya sedang di Norway, jadi saat ini sekarang saya jam 8 pagi, sekitar jam 8 pagi. Jadi cukup pagi ya sebenarnya kalau di Norway, karena biasanya orang beraktivitas di sini sekitar pukul 9, jadi mudah-mudahan saya cukup kuat untuk tidak tidur saat ini. Jadi memang pada saat ini, kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit seluk-beluk dari GNSS ya. Mungkin beberapa, kalau saya lihat dari partisipannya sendiri, mungkin sudah beberapa orang sudah familiar apa itu GNSS dan juga beberapa mungkin sudah sering menggunakan GNSS mungkin. Tapi yang saya tekankan di sini adalah beberapa dari para pengguna kebanyakan menginginkan datanya adalah yang paling akurat. Gitu. Nah, saya harap di sini saya akan bisa memberikan sedikit dari beberapa hal mendasar yang terkait dengan GNSS sehingga bila nantinya di lapangan terkendala menemui kendala seperti data pengamatan yang buruk, jadi di sini saya bisa memberikan gambaran bagaimana untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada di data pengamatan GNSS tersebut. Kurang lebih begitu, Mbak Puput. Oke, siap. Nah, ini Pak Irwan udah balik nih, Pak. Halo, Pak Irwan. Sudah stabil, Pak, jaringannya, Pak? Ya, sudah, Mbak Puput. Terima kasih. Oke. Tadi ya. agak terputus. Ya. Baik. Silahkan, Oke, Pak Irwan. sekali lagi tadi saya ucapkan terima kasih pada semua yang sudah hadir di sini. Saya lihat ini banyak sekali, ya. Ada teman-teman kita dari Pulau Sumatera sampai Papua, saya kira lihat ya.
ada dari Merauke, Papak gitu kan, teman-teman kami gitu kan, kolega-kolega kami, kemudian juga dari Sumatera juga sampai di luar negeri ini Mbak Puput ya. Ada juga, saya lihat ada dari Prancis, Mas Ardi juga hadir, kemudian Mas Fajar juga dari Australia hadir, kemudian saya lihat ada Mas Miga juga nih dari Jerman juga hadir. Terima kasih ini sudah hadir. Mungkin sebelum kita mulai, saya ingin bicara dulu tentang background acara ini. Jadi ini memang kerjasama antara Laboratorium Survei dan Pemetaan Institut Teknologi Bandung, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan Geotronics gitu ya. Jadi semangatnya apa sih sebenarnya mengadakan acara ini? Jadi sebenarnya ini adalah sederhana sekali. Semangatnya adalah semangat berbagi sebenarnya. Kenapa kami bilang semangat berbagi? Karena mungkin bagi teman-teman mungkin yang mempunyai kesempatan kuliah di Bandung mungkin ya, atau di Jogja, kemudian juga di Surabaya, kemudian di Semarang gitu kan, di universitas yang ada geodesi mungkin sudah banyak informasi terkait dengan GNSS karena diajarkan di kuliahnya masing-masing universitas gitu ya. Tapi kami melihat bahwa mungkin ada juga yang membutuhkan informasi seperti itu, tapi mungkin belum punya kesempatan, baik untuk teman-teman yang pemula yang ingin belajar GNSS ataupun yang sudah bergelut dengan GNSS, tapi memang belum punya waktu untuk belajar lebih detail terkait GNSS karena sibuk dengan pekerjaan, harus mengukur, mengejar target gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, mumpung ini ada momen yang tepat ya, jadi kita bisa berbagi secara lebih mudah karena lewat online. Karena biasanya orang kalau mau belajar ya harus datang ke ITB, harus datang ke UGM, datang ke ITS, harus datang ke Undip misalnya ya. Nah ini dengan acara ini lebih mudah. Anda teman-teman semua tinggal di rumah masing-masing atau di kantor, kemudian membuka laptop dan kita belajar bersama gitu ya. Jadi yang diajarkan di sini memang nanti adalah hal-hal yang mungkin fundamental ya, yang mendasar gitu ya, supaya nanti kita belajar bersama-sama gitu ya. Nah, saya sengaja ya tidak saya mungkin yang menyampaikan karena mungkin bosan juga gitu ya, teman-teman juga ya gitu ya. Jadi saya ingin suasana baru, makanya saya mengundang kolega saya, teman saya, adik kelas saya itu Mas Brian Bramanto ya untuk memberikan sedikit banyak tentang GNSS statusnya saat ini gitu ya. Nah, Brian Bramanto ini sedang menyelesaikan S3-nya di Norwegian University Life Science, jadi hampir di kutub utara sana, Brian. Ya. Kami Brian pun punya, walaupun S1, S2, S3-nya tidak hanya untuk GPS ya, Brian juga belajar tentang gaya berat dan lain sebagainya. Tapi Brian Bramanto banyak sekali produktif untuk menulis ya, baik itu di majalah internasional, kemudian juga menulis di jurnal internasional tentang GNSS, dan nanti juga akan cerita saya bersama Brian Bramanto sekarang sedang menulis buku yang mudah-mudahan bisa selesai secepatnya dan itu bisa di-share ke teman-teman semua gitu. Nah itu saya lihat juga di partisipan juga ada teman-teman kami dari PPNBG gitu kan, kemudian juga dari saya lihat dari BPPT juga ada ya, kemudian ada teman-teman BPN, ada teman-teman BIG, saya kira lengkap ya. Ya. Kemudian juga dari ESDM ya, ada Mas April. Terima kasih. Ya nanti kita sapalah sama-sama karena kita konsepnya belajar bersama, jadi nanti kita diskusi bareng-bareng ya, karena mungkin yang disampaikan oleh Brian Bramanto mungkin nanti tidak akan, karena waktunya hanya terbatas ya, 30 menit mungkin. Jadi kita akan lebih banyak diskusi gitu ya, supaya nanti mungkin kita juga lebih tahu apa sih yang bapak-bapak yang atau teman-teman semua sekarang geluti gitu ya terkait dengan GNSS. Nah sebelum kita mulai, kalau bapak-bapak lihat di background di belakang saya ini ada 77 dasawarsa atau 70 tahun pendidikan tinggi geodesi Indonesia. Ya, sekali lagi Indonesia, ya, jadi semua yang ada pendidikan tinggi geodesi karena berulang tahun untuk ke 70, gitu. Nah rencananya memang di ITB akan dirayakan, ya, dan kebetulan sekarang hadir ketua panitia perayaan 70 tahun pendidikan tinggi geodesi Indonesia, ya Pak Dr. Dudi Darmawan Wijaya, ya.
Mungkin sebelum kita mulai, mungkin kita persilakan dulu nih Pak Dudi untuk menyapa teman-teman di sini, sekaligus juga mungkin mempromot akan bikin acara apa sih Pak Dudi ini nanti dalam waktu dekat ini. Ya. Silakan Pak Dudi. Baik, Pak Irwan Gumilar, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Dudi. Saya salah satu staf pengajar di Geodesi ITB. Seperti yang sudah Pak Irwan Gumilar sampaikan, bahwa kami sekarang sedang mengusung beberapa kegiatan yang terkait dengan perayaan, lebih tepatnya perenungan mungkin ya, 70 tahun pendidikan tinggi geodesi. Seperti sudah kita pahami bersama bahwa pendidikan tinggi geodesi secara formal itu dimulai ketika Departemen Teknik Geodesi mulai beroperasi pada tahun 1950 sebagai pecahan dari jurusan teknik sipil di ITB. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, tentu kita sudah banyak mengalami asam garam, terutama bagi rekan-rekan akademisi. Nah, tema tahun ini kita mencoba memperkuat Tridharma perguruan tinggi, yaitu di sini kita ingin mencoba meningkatkan mutu pendidikan, juga kita ingin coba berkontribusi kepada pengembangan ilmu geodesi dan teknologi geodesi, dan juga harapannya nanti di usia 70 tahun ini pendidikan tinggi geodesi, kita bisa saling memperkuat silaturahmi antara komunitas dan jaringan, serta bisa memperkuat industri geospasial. Nah, itu kira-kira 3 tema yang kami usung dalam acara 70 tahun pendidikan tinggi geodesi ini. Dan karena ini namanya pendidikan tinggi, maka itu meliputi pendidikan vokasi, profesi, sarjana, master, dan doktor. Jadi kita mencoba untuk berkontribusi kepada level pendidikan tersebut. Nah, untuk mewujudkan idealisme dan cita-cita kami terhadap peningkatan Tridharma tersebut, akan diadakan beberapa webinar. Jadi saya kira ini adalah salah satu acara yang bisa kita lakukan di sela pandemi ini. Akan diadakan beberapa webinar yang itu akan meliputi ketiga aspek tadi, dan insya Allah kita akan melibatkan para praktisi, akademisi, dan rekan-rekan industri serta pemerintahan untuk memberikan masukan, visi-visi ke depan, bagaimana pendidikan teknik geodesi seharusnya dijalankan, dan bagaimana kontribusinya terhadap komunitas. Dan selanjutnya mungkin kita akan membuat sebuah buku kumpulan esai kira-kira ya, yang kira-kira dalam bahasa simponnya visi 2045 begitulah. Jadi dari kumpulan esai itu kita akan mengundang beberapa narasumber yang nanti akan berbicara pendidikan geodesi dan masa depan geodesi 2045. Jadi visi ke depan seperti apa gitu. Melihat kondisi sekarang dan beberapa dekade belakang. Nah, saya selaku ketua panitia perayaan peringatan 70 tahun pendidikan tinggi geodesi mengundang dengan hormat kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf di sini saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia geodesi, baik itu dari segi aspek pendidikan, aplikasi, praktisi, dan teknologi, serta di birokrasi. Kami mohon bantuannya dan partisipasi untuk menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik dan berjalan lancar sesuai rencana, dan hasilnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Mungkin sekian itu Pak Irwan Gumilar yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih khusus kepada Pak Irwan Gumilar selaku Ketua Laib Surta, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fajar dan jajarannya di Geotronik yang sudah berinisiasi menyelenggarakan acara ini. Dan ini boleh dikatakan sebagai langkah awal kami menyelenggarakan rangkaian kegiatan 70 tahun pendidikan tinggi geodesi Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Dudi atas sambutan dan juga penjelasan yang telah diberikan. Jadi seperti yang Pak Dudi bilang tadi, sekarang bertepatan dengan 70 tahun pendidikan geodesi di Indonesia. Jadi semua jurusan geodesi sekarang sedang merayakan nih 70 tahunnya. Baik, mungkin saya bisa langsung kembalikan ke Bapak Irwan Gumilar. Mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan sebelum pemaparan siang ini dimulai. Baik, halo Pak Irwan. Pak Irwan Gumilar. Ya. Ya, terima kasih Ya, Pak. terima Saya kasih, kembalikan lagi Pak. Ya. Mbak Puput. Ya, terima kasih juga Pak Dudi tadi. Ya, satu pesan dari Pak Dudi adalah bahwa perayaan pendidikan tinggi geodesi ini adalah akan melibatkan semua universitas yang ada geodesinya, kemudian juga akan melibatkan juga teman-teman semua dari vendor, kemudian dari perusahaan-perusahaan untuk semuanya merayakan lah ya. Jadi setelah ini mungkin ada webinar-webinar lain dengan topik yang lain, dengan perusahaan yang lain ya. Jadi kita akan terbuka sekali, nanti kita akan berbagi, kita mengerjakan ini bersama-sama gitu ya. Jadi di sini juga terima kasih sudah hadir dari berbagai universitas ya. Saya kira yang ada geodesinya, ada Jesse dari ITENAS juga sudah hadir. Kemudian dari Arin dari ITP Padang juga hadir ya. Kemudian dari Unpad Bogor juga ada. Ya, kemudian dari ITERA, terima kasih juga sudah hadir bersama-sama di sini. Kemudian tidak lupa juga dari TNI juga sudah hadir, ya ada perwakilan dari TNI. Terima kasih sudah mau hadir ya, belajar bersama. Ya, jadi sekali lagi ini adalah berbagi pengetahuan ya Pak. Jadi bukan kami mengajarkan Bapak Ibu, tapi ini berbagi saja ya. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh kami itu bisa bermanfaat untuk Anda semua, baik dari mahasiswa, akademisi, dosen, saya lihat ada yang dosen juga, dan juga untuk para praktisi-praktisi di bidang GNSS. Gitu. Nah, karena sudah waktu udah 13.25 ini Mas Brian, saya kira udah saatnya nanti kita mulai acara ini dengan presentasi dari Mas Brian Bermanto tentang fundamental dari GNSS yang mungkin bisa di-share ke teman-teman semua. Oke, silakan Mas Brian Bermanto. Ya, Pak Irwan, sambil kita menunggu Mas Brian, mungkin ada miss sedikit Pak. Kita kenalan dulu nih Pak Geotronics ke teman-teman semua yang udah hadir di sini. Jadi Iya. kelupaan ya Pak. Iya. Oke, siap. Jadi baik. Sebelum kita masuk, ya. Saya terlalu bersemangat ini Mbak Putih, terlalu bersemangat untuk menyampaikan materi, jadi saya lupa gitu ya. Oke, sebelum kita mulai dulu ke presentasi Mas Brian, ya kita dengar dulu presentasi dari Mbak Puput. Sebenarnya teknologi GNSS sekarang udah sampai mana sih, gitu ya? Mungkin bisa diwakili oleh di sini pada saat ini mungkin diwakili oleh Geotronics ya, dan mungkin di luar juga sudah banyak ya teknologi yang ada lah. Ya, nah, sebelum kita masuk nanti ke tataran fundamental GNSS, mungkin kita dengarkan dulu ada beberapa menit presentasi tentang teknologi GNSS saat ini. Silakan Mbak Puput. Baik, terima kasih Pak Irwan Gumilar dan terima kasih juga Mas Brian. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi yang pertama, jadi kami berkenalan dulu lah Geotronics Pratama Indonesia. Mungkin kalau rekan-rekan sekalian sudah pernah mengikuti webinar sebelumnya, mungkin presentasi ini sudah sering kami bawakan. Semoga nggak bosan juga lihat saya presentasi company profile dari Geotronics. Baik, langsung saja. Jadi siang hari ini saya akan menyampaikan langsung saja, singkat saja mengenai overview perusahaan kami, kemudian apa sih yang kami kerjakan, core bisnis kami, kemudian klien kami apa saja, dan juga dealership atau flagship yang kami pegang sampai saat ini. Jadi yang pertama adalah kami Geotronics Pratama Indonesia berlokasi di Jakarta Selatan, di Jalan Karangtengah Raya, Lebak Bulus. Nah, ini adalah kantor utama kami. Per tahun 2018 kami bertempat tinggal di sini. Kemudian kami juga ada kantor representatif yang ada di Singapura. Kantor ini biasanya untuk menghandle beberapa kegiatan sales maupun rental alat untuk Asia Tenggara.
Kemudian core bisnis kami yang pertama adalah survei equipment sales. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di layar. Di sini ada direktur utama kami, Bapak Fajar Setio Adi. Ada sedikit gambaran ya, bekerja sama dengan beberapa prinsipal, salah satunya ada Sinaf, kemudian ada Sokia, High Target, dan lain sebagainya. Jadi di sini kami memang fokus untuk menjual alat-alat survei, baik itu survei darat, survei laut, maupun survei udara. Selanjutnya, kami juga ada survei equipment rental. Bapak Ibu sekalian, mungkin yang sudah pernah main ke kantor kami yang ada di Bona Indah Plaza, pasti sudah lihat di workshop kami ada banyak sekali beberapa alat-alat rental, khususnya untuk alat marine. Nanti akan ada di slide selanjutnya, jadi apa saja sih jenis alat-alat rental yang kami sediakan. Nah, ini ada sedikit daftar dari peralatan kami. Ini belum semuanya total, Bapak Ibu. Jadi, misalnya nih, Bapak Ibu membutuhkan alat yang tidak ada di list di kami. Jika memang itu diperlukan dan proyeknya mendadak atau segala macam, kita bisa membantu untuk penyediaan alat tersebut. Yang pertama ada GNSS RTK Receiver. Nah, ini yang akan kita bahas pada webinar siang hari ini. Jadi nanti Mas Brian Bramanto dan juga Pak Irwan Gumilar akan menjelaskan secara teori, tapi tetap ringkas dan juga mudah dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Jadi bagaimana sih kondisi GNSS terkini, kemudian faktor-faktor apa saja nanti yang bisa mempengaruhi pengukuran pada saat di lapangan. Kebetulan untuk GNSS RTK, kami memegang 2 distributor resmi. Yang pertama yaitu dari Sokia. Untuk Sokia, kami ada seri yang terbaru, yaitu GRX3, dan juga seri yang paling terkenal mungkin ya, yaitu Sokia Atlas. Kemudian yang kedua ada Titan. Untuk Titan, kami hanya ada satu tipe, yaitu Titan TR7. Kemudian yang kedua, kami juga menyediakan beberapa alat marine di GNSS receiver. Salah satunya ada Veripos, kemudian Sinaf. Kemudian kami juga menyediakan untuk multi-beam echo sounder, single beam echo sounder. Nah, tidak hanya di hardware saja, kami juga menyediakan berbagai software, yaitu salah satunya adalah EIVA Survey Software, kemudian ada Coda Octopus Geophysical Software Survey Software juga, dan juga dari SonarWiz. Kemudian yang tidak kalah menarik, kami juga sudah menyediakan lidar dan photogrammetry drone. Salah satunya mereknya adalah Microdrones dan Unique. Dan yang terakhir, kami juga menyediakan beberapa peralatan untuk pekerjaan meteorologi dan oceanografi equipment. Yang ketiga adalah services. Services di sini kami melayani berbagai service. Yang pertama adalah service dan repair. Kemudian yang kedua ada system integration and product development. Dan yang terakhir adalah offshore survey personel. Jadi biasanya kami menyediakan beberapa teknisi kami untuk membantu Bapak Ibu sekalian pada saat misal ada kendala di lapangan, kendala pada saat melakukan project. Nah, kami bisa bantu dengan personil kami. Selanjutnya ada divisi training. Divisi ini divisi yang lumayan baru. Jadi di divisi ini biasanya kita juga bisa by request. Jadi misal Bapak Ibu di sini ingin melakukan training mengenai GNSS RTK. Nah, bisa request materi-materi apa saja yang diinginkan, kemudian jumlah peserta trainingnya berapa, akan diadakan di mana. Nah, itu kita lebih fleksibel akan hal itu. Untuk training, sejauh ini kami sudah melakukan berbagai macam training. Yang pertama ada hydrographic survey training, contohnya seperti single beam dan juga multi beam. Kemudian ada juga training terkait dengan SBP atau Sub-Bottom Profiler dan juga side scan sonar. Kemudian yang tidak kalah menarik, kami juga sering mengadakan training atau workshop untuk EIVA Navi Suite. Ini sedikit cerita, Bapak Ibu sekalian, mengenai perjalanan hidup Geotronics. Jadi kami memang lahir pada tahun 2014, pada bulan Mei, pada saat itu didirikan oleh 3 orang surveyor yang memang berpengalaman dan juga profesional. Kemudian tahun berikutnya, ke tahun 2015, kami fokus untuk penjualan GPS geodetik atau GNSS receiver. Sampai ke tahun-tahun berikutnya, kami juga sempat mendukung lebih dari 100 proyek. Kemudian sampai tahun ini, tahun 2020, kami tetap setia untuk mendukung proyek-proyek Bapak Ibu sekalian dengan berbagai dealership yang kami miliki. Nah, selanjutnya berikut beberapa dealership atau flagship yang kami pegang. Salah satunya adalah di GPS, yaitu kami memegang distributor resmi untuk Veripos, Sinaf, dan juga beberapa alat untuk merek Hemisphere.
Selanjutnya di sini ada dari Sonardyne. Jadi Sonardyne ini khususnya untuk di USBL Positioning System. Kami ada Tsunami Detection System dan juga Ranger 2 Family. Selanjutnya yang tidak kalah menarik, kita ada dari merek Impact Subsea. Alatnya yaitu FMD atau Flooded Member Detection System. Dan juga ada Imaging Sonar dan Underwater Altimeter. Multi-beam echo sounder. Nah, di sini menarik karena kami memiliki dua keagenan resmi. Yang pertama ada Air2 Sonic. Untuk Air2 Sonic kami memiliki mulai dari tipe 2020, 2022, 2024, dan sampai yang 2026. Kemudian untuk merek selanjutnya kami ada merek WASAP dengan tipe WASAP S3. Untuk single beam, kami memegang dealer resmi untuk merek High Target. Di sini ada dua tipe, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu HD Max Echo Sounder. Kemudian yang kedua ada HD Light Single Beam Echo Sounder. Nah, ini untuk land survey. Mungkin ini yang akan relate dengan webinar kita siang hari ini. Jadi untuk land survey kita memegang Sokia. Untuk Sokia kita ada mulai dari GRX3, kemudian Sokia Atlas, GRX2, sampai Sokia GNR5 kami juga menyediakan. Dan khusus untuk Topcon kami memegang distributor resmi untuk Robotic Total Station. Kemudian yang kedua kita juga sebagai eksklusif distributor untuk merek Titan. Jadi Titan di sini ada GNSS Receiver, kemudian ada Total Station, dan juga Waterpass. Selanjutnya ada drones. Di tahun 2020 ini, Geotronics memang sudah ekspansi ke survei fotogrametri atau survei LIDAR. Jadi kita memegang distributor resmi untuk merek micro drones. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada MD LIDAR, kemudian ada MD Mapper, kemudian dan juga MD Detector. Dan juga untuk drone merek Unique H520 dengan berbagai tipe kamera yang ada. Dan yang terakhir ada High Target iBoot BS2. Selanjutnya untuk software, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kami merupakan authorized distributor untuk EIVA. Ada dari Navi Suite Kuda, BK, dan lain sebagainya. Kami juga memiliki software yang kami develop sendiri, yaitu Capture. Jadi dia adalah salah satu software untuk visual inspection dan operational management system. Jadi yang didapat adalah real-time video pada saat melakukan pengukuran, kemudian saat melakukan inspection, dan lain sebagainya. Selain software, EIVA kami juga memegang beberapa alat, yaitu ada Scanvis, kemudian ada Ocean Enviro, atau time taking units. Tidak hanya melakukan kegiatan sales dan rental, Bapak Ibu sekalian, tapi kami juga aktif di beberapa aktivitas-aktivitas yang terkait. Salah satunya kami selalu mendukung kegiatan-kegiatan teman-teman kita yang ada di kampus-kampus geodesi maupun geomatika. Seperti yang Bapak Ibu lihat sekalian, di sini ada kami mendukung praktikum hidrografi teman-teman kita yang ada di ITB Bandung. Kemudian kami memberikan workshop pada saat itu di ITERA, kemudian kami juga sempat melakukan hibah beberapa software ke UGM dan Undip. Kami berkunjung ke STPN, kami mendukung praktikum di UPI dan juga di ITS. Selanjutnya, kami juga turut serta memeriahkan expo-expo yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu FIT-ISI, Konstruksi Indonesia, dan juga berbagai expo yang diadakan oleh universitas. Tidak hanya itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga turut serta turun ke lapangan pada saat terjadi bencana di Garut pada saat itu, tahun 2017. Kemudian kami juga ikut membantu teman-teman Basarnas di sini dalam misi pencarian JT160 yang ada di Tanjung Karawang. Ini beberapa klien kami. Jadi mulai dari yang government, kemudian ada dari sektor BUMN, ada dari sektor mining and plantation, dan juga yang tidak kalah penting adalah teman-teman dan juga rekan-rekan kita yang ada di survey company. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menemui kami secara online, jadi berita-berita terupdate mengenai Geotronics bisa Bapak Ibu temui di Facebook, LinkedIn, dan juga website kami.
Ya, mungkin segitu dulu perkenalan dari kami, Geotronics Pertama Indonesia. Saya langsung kembalikan ke Pak Irwan Gumilar. Ya, silakan Pak Irwan. Oke, terima kasih Mbak Puput. Ya, banyak sekali informasi yang kita dapat terkait dengan teknologi. Banyak nanti kita bisa diskusi. Oke, sebelum dimulai ke Mas Brian, saya juga memberikan ini mungkin pengumuman untuk para hadirin semua. Apabila di tengah perjalanan nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, segera saja disampaikan di kolom Q&A. Silakan ketik, biar nanti kami bisa baca, ya. Kemudian juga nanti kita bisa open mic untuk beberapa orang, nanti kita untuk diskusi yang mungkin nanti kita pilihkan untuk dibuka open mic, sehingga kita bisa lebih berdiskusi gitu ya. Jadi tidak hanya saya baca dari pertanyaan, tapi nanti juga akan saya buka beberapa kesempatan untuk para teman-teman semua untuk bertanya secara langsung gitu ya. Oke, dan kemudian juga ada pesan juga nih, ada gift dari Geotronics ya, biar gampang. Sekarang berupanya katanya berupa uang aja ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi ada 250.000 untuk 4 orang, jadi sejuta ya, jadi bukan 250.000 dibagi 4 ya, jadi berapa tuh, kecil banget. Jadi 250.000 untuk 4 orang, jadi ada sejuta ya, nanti akan kita bagikan untuk teman-teman semua ya. Nanti kita lihat apakah untuk penanya terbaik atau memang ada kuis yang akan saya sampaikan. Jadi seperti kuliah ya, ada kuis. Oke, Mas Brian, sudah siap Mas Brian? Ini teman-teman sudah menanti semua ini, ya. Mudah-mudahan Norwegia aman semua di sana dari pandemi. Silakan Mas Brian. Ya, baik. Terima kasih Pak Irwan Gumilar atas waktunya, atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di sini untuk sedikit sharing mengenai apa itu GNSS. Jadi tanpa lama-lama lagi, menunggu lama lagi, saya akan coba sharing apa yang bisa saya sharing mengenai GNSS sendiri. Jadi memang pada saat ini GNSS sendiri sepertinya sudah menjadi teknologi yang umum ya bagi beberapa orang, bagi seluruh orang terutama. Jadi kita bisa mendapatkan posisi dari, salah satunya adalah kita bisa mendapatkan posisi dari teknologi HP yang kita ada, yang kita miliki saat ini. Jadi seakan-akan GNSS ini atau teknologi penentuan posisi berbasis satelit ini menjadi teknologi yang sangat mudah. Tapi perlu kita ingat bahwa untuk mendapatkan posisi dengan akurasi yang sangat tinggi, misalkan beberapa sentimeter, tentunya ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Nah, di sini saya harap saya bisa memberikan sedikit motivasi atau sedikit gambaran mengenai apa yang ada di belakang dari sistem penentuan posisi berbasis satelit tersebut. Oleh karena itu, di sini saya berikan judul dengan nama GNSS 101. Jadi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, saya adalah Brian Bramanto. Sebenarnya saya hanya koki rumahan ya. Jadi yang menjadikan GNSS ini sebagai hobinya. Dan saat ini saya sekarang berada di Norwegia. Jadi saya sedang menempuh pendidikan S3 saya di Norwegia University of Lab of Science. Dan sebelumnya saya juga secara aktif berada di Institut Teknologi Bandung. Dan beberapa tulisan mengenai GNSS setelah saya tulis tentunya bersama Pak Irwan Gumilar di ini, salah satunya adalah majalah Coordinates yang sedikit memberikan alternatif solusi terhadap penentuan posisi menggunakan RTK yang ada di Indonesia. Dan insya Allah ke depannya kita juga akan segera merilis salah satu dari buku kita. Di sini adalah dasar-dasar dan langkah praktis dari pengelolaan data GNSS yang berisi mengenai perkembangan teknologi GNSS yang ada saat ini. Dan juga beberapa aplikasi praktis seperti cara pengolahan, cara penentuan posisi dengan menggunakan GNSS yang ada saat ini. Nah, mungkin bagi yang belum tahu GNSS itu apa, jadi GNSS itu adalah Global Navigation Satellite System ya. Jadi penentuan posisi merupakan sebuah sistem penentuan posisi yang menggunakan beberapa satelit yang ada di luar angkasa. Jadi kalau dulu mungkin bagi beberapa orang mengenal dengan sebutan GPS. Jadi apa sih perbedaan GPS dengan GNSS? Jadi kalau GPS ini adalah satu sistem yang dikembangkan oleh Amerika, sedangkan GNSS adalah keseluruhan sistem yang ada saat ini. Jadi saat ini setidaknya ada 4 sistem yang beroperasi secara global, yaitu GPS, pertama kali diluncurkan tahun 78, kemudian GLONASS tahun 83, kemudian juga Galileo tahun 2005, dan yang terakhir adalah BEDO tahun 2000. Jadi keempat satelit ini sudah beroperasi secara
global, jadi dia bisa digunakan di seluruh lokasi yang ada di dunia ini. Kemudian beberapa negara juga mengembangkan satelitnya masing-masing seperti KZSS dan juga IRNSS. Cuman di sini saya notes bahwa KZSS dan IRNS adalah satelit GNSS yang bersifat regional, yang artinya mereka hanya melayani penentuan posisi di daerah yang mereka inginkan. Sebagai contoh di KZSS, mereka memberikan sinyal untuk daerah Jepang, sedangkan IRNSS mereka memberikan sinyal untuk daerah India. Nah, dengan adanya banyak satelit ini yang tersebar di luar angkasa saat ini, apa sih kira-kira keuntungannya untuk di Indonesia? Nah, berikutnya ini adalah simulasi dari jumlah keterlihatan satelit selama 1 hari. Jadi kalau sebelumnya pada kurang lebih mungkin 20 tahun yang lalu ya, satelit GNSS yang teramati hanya satelit GPS. Dan itu kita di Indonesia, kita hanya bisa mengamati 8 satelit GPS saja. Tapi dengan berkembangnya teknologi, dengan semakin banyaknya sistem-sistem yang ada seperti GPS, GLONASS, Galileo, dan juga Beidou, kita bisa mendapatkan posisi satelit maksimal 35 satelit. Ini adalah simulasi yang dilakukan pada tahun 2014. Jadi seharusnya secara dasar statistik semakin banyak pengamatan, tentunya hasil akurasi dari posisi yang ada saat ini, khususnya di Indonesia, akan semakin lebih baik. Cuman kita perlu perhatikan lagi bahwa apakah memang semakin banyaknya satelit akan semakin baik. Kita harus melihat beberapa dasar-dasar yang ada di balik masing-masing sistem tersebut. Nah, di sini saya berkesempatan untuk mencoba sedikit mengulik beberapa sistem yang ada atau beberapa dasar-dasar yang ada di dalam sistem GNSS tersebut. Nah, secara umum, kalau kita berpikir GNSS itu hanya satelit saja, ternyata tidak. Jadi GNSS itu ada 3 segmen utama. Yang pertama adalah segmen luar angkasa, di sini kita bisa melihat satelitnya tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem atau segmen kontrol, di sini adalah pusat pengendali atau pusat yang memastikan bahwa satelit-satelit GNSS tersebut aktif sampai saat ini. Dan yang terakhir adalah sistem pengguna atau kita di saat ini. Itu adalah handphone yang ada di pemirsa ataupun juga receiver GNSS yang saudara miliki. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya hanya membahas sedikit mengenai space segment dan juga sedikit mengenai user segment saja. Sedangkan control segment karena kita tidak terlalu berpengaruh, jadi saya tidak akan membahasnya lebih dalam di sini. Pertama mungkin saya akan bahas dari sistem luar angkasanya tersebut, yaitu sistem dari satelitnya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya awalnya orbit satelit hanya ada satu, yaitu medium Earth orbit yang dimiliki GPS. Itu adalah orbit di mana sistem satelit GPS itu mengorbit di luar angkasa. Jadi kurang lebih jaraknya sekitar 20.000 km dari pusat permukaan bumi, Nah, dengan adanya perkembangan seperti Beidou dan KZSS, kita mengenal 2 tambahan konstelasi yang ada, yaitu IGSO dan juga GEO, yaitu Geostationary Orbit. Nah, kalau di awalnya GPS ini kita bisa melihat bahwa memang seluruh satelitnya dia mengorbit mengelilingi bumi. Begitu juga GLONASS dan juga Galileo. Nah, yang membedakan di Beidou dengan juga di KZSS adalah satelit yang seperti berbentuk angka 8 ini. Ini adalah orbit IGSO atau Inclined Geosynchronous Orbit. Jadi dia orbitnya itu dikhususkan untuk hanya memproyeksikan sinyal di suatu bagian tertentu. Misalkan di sini untuk KZSS dia hanya memproyeksikan sinyal untuk bagian Asia Pasifik. Sedangkan untuk KZSS dia memproyeksikan sinyal khususnya di bagian Jepang. Kalau kita lihat di sini yang angka seperti angka 8 kecil ini adalah mereka memfokuskan pancaran sinyal GNSS-nya untuk daerah Jepang. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya coba simulasikan hanya beberapa satelit saja. Di sini kita lihat satelit orbit dari satelit GPS, kita bisa melihat bahwa dia mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya. Ya, untuk satu sistem GPS ini, untuk satu sistem satelit GPS ini, dia berada di seluruh permukaan bumi dalam 24 jam. Namun kalau kita lihat untuk kondisi satelit Beidou, misalkan, di sini kita bisa melihat ada IGSO yang seperti angka 8 ini,
dia fokus untuk daerah Asia Pasifik saja. Begitu juga dengan QZSS, dia juga fokus untuk daerah Jepang khususnya. Nah, kalau di geostasioner, itu dia mengorbit di satu titik ini aja nih. Jadi saat ini di Bedo mereka memiliki 5 satelit geostasioner yang selalu mengorbit tepat di atas Indonesia. Jadi ini yang memberikan keuntungan, satelit Bedo inilah yang memberikan keuntungan lebih banyak untuk kondisi di Indonesia. IZSS sendiri juga memiliki satu buah satelit geostasioner, dan yang fungsinya adalah di sini untuk memberikan koreksi secara langsung. Jadi koreksi ini untuk apa nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, kemudian setelah kita mengenal bahwa ada beberapa orbit yang mengelilingi, ada beberapa orbit di dalam sistem GNSS seperti MEO, geostasioner, dan juga IGSO, kemudian kita balik ke hal dasar yang lainnya adalah sistem referensi dari GNSS tersebut. Jadi sistem referensi ini adalah sebuah sistem yang mendefinisikan di mana sih sumbu nol itu berada dan juga arah dari sumbu tersebut. Seperti sumbu, kalau misalkan saya beri contoh, kita mengenal sumbu kartesian, yaitu ada sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Nah, pada sistem GNSS sendiri, mereka juga mendefinisikan sebuah sistem yang terikat bumi. Jadi kita bayangkan saja ada sumbu X, Y, Z. Jadi di sini seperti yang diberikan di gambar di kiri, di sini sumbu-sumbu tersebut akan berrotasi mengikuti rotasi dari bumi. Nah, kalau kita bisa melihat di sini, arah sumbu X yang pertama itu adalah mengarah ke titik perpotongan antara meridian Greenwich dengan juga bidang ekuator. Kemudian sumbu Z, dia adalah berimpit pada sumbu rotasi dari bumi. Dan yang terakhir, sumbu Y-nya dia tegak lurus antara bidang X dengan juga bidang Z. Nah, selain 3 parameter sumbu tersebut, ada satu parameter lain, yaitu titik nol yang berada di pusat massa bumi. Jadi sumbu inilah yang mendefinisikan suatu posisi yang ada dari penggunaan dari GNSS tersebut. Jadi misalkan di Indonesia itu kita arah sumbu X-nya kita kurang lebih mungkin sedikit susah ya kalau kita bicara sumbu X, Y, Z, saya akan coba dengan lintang dan bujur saja. Jadi kalau di Indonesia kita berada di sekitar 100 derajat bujur timur dan 0 derajat lintang utara atau sekitar ekuator, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui sistem referensi yang ada, ternyata dari beberapa sistem GNSS yang kita miliki saat ini, mereka memiliki sistem kerangka masing-masing. Jadi kalau di GPS kita mengenal WGS 84, dan juga kemudian kalau di GLONASS kita mengenal PZ90, di Galileo kita mengenal GTRF, dan yang terakhir di Bedo kita mengenal CGCS 2000. Pada dasarnya mereka memiliki parameter yang sedikit berbeda, jadi nilainya mungkin seperti sumbu-sumbu elipsoidnya mereka berbeda sedikit. Cuman perlu diingat bahwa meskipun memiliki perbedaan, mereka memiliki sifat yang konform satu sama lain. Artinya posisi yang dihasilkan dari masing-masing sistem tersebut diharapkan atau kita ekspektasi tidak terlalu jauh berbeda dengan satu sama lain. Nah, saat ini perbedaannya mereka ini diharapkan berada pada level milimeter hingga sentimeter. Kemudian setelah kita mengetahui sistem kerangka koordinatnya, kita memiliki sistem waktu dari GNSS. Nah, ternyata juga di masing-masing dari sistem GNSS tersebut memiliki sistem waktu yang berbeda. Jadi mereka biasanya, kalau mungkin kita kenal dengan sebutan UTC ya, atau beberapa, ini kurang lebih setara dengan GMT. Jadi UTC adalah Coordinated Universal Time. Nah, kalau di masing-masing sistem GPS, GLONASS, Galileo, dan Bedo, mereka juga memiliki sistem koordinat waktu yang berbeda, yaitu GPS-T, GLONASS Time, Galileo Time, dan juga Bedo Time, yang di mana mereka memiliki sedikit perbedaan satu sama lain. Kalau kita lihat di sini, perbedaan antara UTC dengan GPS adalah kurang lebih 19 second. Kalau kita lihat Bedo sendiri, sistem waktu dari Bedo antara UTC dengan Bedo kurang lebih sama. Nah, perbedaan ini antara masing-masing sistem ini perlu diperhatikan. Nanti efeknya apa? Kita harus memastikan bahwa pengolahan dari perangkat lunak dari pengolahan data GNSS tersebut memiliki
mampu mengakomodir perbedaan yang dimiliki dari masing-masing sistem GNSS tersebut. Nah, kita sudah bahas nih awalnya mengenai sistem dari sistem kerangka, sistem referensi, dan juga sistem output dari GNSS. Kemudian, apa sih yang sebenarnya dipancarkan oleh dari GNSS masing tersebut? Jadi yang dipancarkan adalah sinyal GNSS itu adalah kurang lebih seperti ini. Jadi mereka akan mengirimkan gelombang pembawa di sini, dan juga di gelombang pembawa ini mereka setidaknya memiliki beberapa sinyal. Jadi saat ini mereka mengirimkan setidaknya 2 sinyal pembawa, biasanya kita sebut dengan L1 dengan L2, namun untuk beberapa satelit yang modern, mereka juga mengirimkan lebih dari 2 satelit, jadi setidaknya ada 3 satelit saat ini. Di dalam gelombang pembawa masing-masing sinyal GNSS tersebut, mereka terdapat atau ditumpangkan data kode yang nantinya kita bisa gunakan untuk menghitung jarak, dan juga data navigasi yang menjelaskan di mana posisi dari masing-masing satelit itu berada. Sehingga hasilnya data yang kita terima adalah kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi data pembawa ini ditambahkan dengan data kode dan juga ditambahkan dengan data navigasi, sehingga yang kita terima secara real adalah data carrier atau data gelombang pembawa yang sudah termodulasi atau sudah ditumpangkan data pengamatan kode dan juga data pengamatan navigasi. Nah, tentunya beberapa bertanya, dari data yang seperti ini bagaimana sih kita mendapatkan jarak dari sinyal GNSS tersebut? Nah, saya di sini sedikit saja, ini adalah simulasi yang saya lakukan dari menggunakan SDR. Jadi di sini contoh saja, di sini saya merekam data GNSS dengan yang frekuensi yang sangat tinggi. Di sini kita menunjukkan bagaimana sinyal itu berkorelasi. Jadi di sini ada sinyal-sinyal J1, ini adalah sinyal dari GPS 1, kemudian GPS 4, GPS 6, dan seterusnya. Nah, hasil dari proses yang nantinya ada di dalam receiver GNSS tersebut menghasilkan sinyal yang seperti ini. Nah, sinyal ini kalau kita ingat ke slide sebelumnya adalah mirip dengan sinyal kode yang nantinya akan kita gunakan untuk mendapatkan jarak. Nah, di sini data jarak yang didapatkan dari penggunaan sinyal kode adalah didapatkan dengan cara mengkalikan kecepatan kecepatan cahaya dikalikan dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai korelasinya. Jadi kalau kita lihat di sini, data sinyal satelit akan selalu dikirimkan secara continuous seperti ini. Dan di dalam receiver GNSS sendiri, kita memiliki replikasi dari kode yang ada. Nah, kode ini akan kita himpitkan ke dalam data yang kita terima. Dan waktu kondisi ketika di mana korelasinya maksimum, kita kalikan dengan kecepatan cahaya, kita akan mendapatkan jarak dari satelit menuju receiver. Jadi jaraknya nanti akan kurang lebih sekitar 20.000 kilometer. Nah, selain data jarak kode, kita juga memiliki data jarak fase, di mana data jarak fase adalah data yang jarak dari gelombang yang teramati. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jarak didapatkan dengan cara mengkalikan panjang gelombang dari sinyal GPS itu kurang lebih sekitar 20 cm, dikalikan dengan jumlah gelombang penuh yang diterima selama penjalanan sinyal satelit ini. Jadi, rumusnya cukup simpel, tinggal mengkalikan jumlah gelombang penuh yang diterima. Misalkan di sini ada 10 gelombang penuh yang diterima, dikalikan dengan panjang gelombangnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tinggal 10 dikalikan dengan 20 cm. Itu adalah jarak yang didapat dari jarak fase. Nah, kalau kita lihat, kita sudah dapat nih jarak kode dan jarak fase. Yang kita terima kalau kita menggunakan receiver GNSS itu seperti apa sih? Jadi setelah kita, kalau yang saya contohkan yang sebelumnya mungkin terlalu rumit karena itu yang berada di baliknya, di balik layar. Nah, yang kita terima sebagai pengguna umumnya adalah bersifat seperti ini, sudah dalam bentuk RINEX. Jadi di sini adalah RINEX di mana yang berisikan informasi jarak antara receiver dengan satelit. Kalau kita lihat informasi apa aja yang bisa kita dapat, di sini kita bisa melihat informasi satelit yang didapat, kayak misalkan di sini ada G adalah informasi dari satelit GPS,
R dari GLONASS, dan C dari BEDO. Dan di sini kita mendapatkan satu sinyal L1. Jadi di sini ada L1 data kode, dan di sini L1 data fase. Dan kemudian kalau kita lihat di kolom selanjutnya lagi, ini adalah sinyal L2 dari data kode dan data fase. Nah, kita bisa lihat di sini, contohnya di G01, ini adalah 20.000 kilometer ya. Dan yang di sini adalah jumlah fase, jumlah gelombang penuh yang teramati selama penjalanan sinyal. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jarak fase dari data ini, kita tinggal kalikan aja sekitar 20 cm. Nanti hasilnya akan sama dengan jarak kode yang kurang lebih sama dengan jarak kode yang didapat di sini, sekitar 20.000 km. Nah, umumnya kita bisa, nah sekarang pertanyaannya gini, mana sih yang lebih teliti antara data kode dengan data fase? Yang lebih teliti jawabannya adalah data fase, karena kalau kita lihat sebelumnya, data fase itu adalah satu gelombangnya sekitar 20 cm. Sedangkan data kode untuk faktor pengalinya adalah beda waktunya. Jadi kalau kita memiliki kesalahan jam waktu yang besar, maka kesalahan dari jaraknya sendiri akan besar. Tadi kalau kurang lebih akurasi dari jarak kode sendiri kurang lebih dari sekitar 30 meter sampai 300 meter. Sedangkan kalau dari data fase itu kurang lebih sekitar 20 sampai 40 cm. Jadi akurasi jaraknya jauh lebih teliti yang menggunakan data fase. Nah, selain kita memiliki data RINEX, kalau mungkin beberapa sudah paham ini adalah dengan ekstensi .o di belakang, kita juga memiliki ekstensi .n, yaitu adalah navigasinya. Dan ini adalah informasi posisi satelit yang kita bisa rekonstruksi ke depannya. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh tentang ini karena ini cukup kompleks. Jadi saya hanya sedikit gambaran saja di sini. Nah, kita sudah tahu sekarang bahwa banyak sekali data satelit yang teramati setiap saatnya. Kira-kira implikasinya apa untuk saat ini? Jadi kalau implikasi ke perangkat penerima, saat ini kita membutuhkan memori yang lebih besar. Jadi kalau sebelumnya mungkin 20 tahun yang lalu, data satu hari GPS itu kurang lebih sekitar 3 MB atau 5 MB, karena kita nah sekarang kita bisa untuk satu hari bisa mencapai 100 MB, tergantung dari ukuran sampling rate yang kita inginkan. Dan selain itu, karena kita memiliki satelit dan frekuensi yang banyak, kita juga membutuhkan jumlah karena yang lebih banyak. Jadi kalau kita bisa lihat, mungkin bagi yang tertarik untuk membeli alat-alat GNSS, kita perlu perhatikan juga bahwa ada beberapa spesifikasi yang kita perlu perhatikan. Misalnya di sini adalah sinyal trackingnya. Kalau di sini kita bisa pastikan bahwa ini bisa menerima GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS. Dan yang kalau di bawah sini juga salah satu contoh dari GNSS juga memiliki bisa menampung sinyal yang sama, tapi di sini kita ada sedikit tambahan yaitu IRNSS. Dan yang paling penting bagi kita adalah tidak semua perangkat penerima itu atau receiver GNSS ini mampu menangkap atau menduplikasi dari sinyal GPS yang ada. Kalau kita lihat di sini, mereka menunjukkan bahwa hampir seluruh sinyal satelit bisa diterima oleh perangkat tersebut. Namun kalau mungkin beberapa receiver lain hanya menunjukkan bahwa mereka hanya mampu menerima sinyal dari GPS dan GLONASS saja. Kita juga perlu perhatikan ini, dan ini semua tergantung pada kebutuhan kita. Nah, kemudian implikasi pengguna, karena semakin banyaknya satelit atau sistem yang ada, kita jadi lebih leluasa memilih sistem yang digunakan. Dan jika nanti suatu saat GPS tidak lagi berjalan, maka kita tidak lagi tergantung terhadap GPS. Jadi kita bisa menggunakan data dari satelit dari GLONASS, Galileo, dan yang lainnya. Selain itu, karena kita sudah memiliki memori yang lebih besar, kita bisa merekam sinyal dengan data yang high rate. Jadi di sini kalau kita lihat di paling kanan ini adalah salah satu tabel orde spesifikasi teknis metode dan strategi pengamatan jaring kontrol milik BIG. Jadi di sini kita bisa lihat interval pengamatan yang mereka anjurkan adalah sekitar 30 second atau 15 second. Nah, dengan adanya memori yang lebih besar, kita tentunya bisa merekam
data pengamatan yang lebih banyak. Dan keuntungannya apa? Kita juga bisa mendapatkan data pengamatan yang lebih banyak yang mungkin secara statistik kita akan mendapatkan pengamatan dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Dan selain itu, implikasi untuk pengguna, kita harus pastikan bahwa perangkat lunak tersebut mampu mengolah data dari seluruh sistem yang ada. Ini adalah saya hanya berikan contoh, salah satu contoh perangkat lunak open access atau open source yang dirilis oleh RTK Lib. Ini adalah versi terakhir, versi B33. Jadi di sini kita bisa mengolah data dari GPS, GLONASS, Galileo, IZSS, dan Beidou, dan juga IRNSS. Jadi sudah cukup lengkap untuk RTK Lib ini. Nah, kalau untuk yang mungkin saudara-saudara punya perangkat lunak masing-masing, bisa dilihat juga di spesifikasi yang mereka yang dimiliki. Kita lihat biasanya ada di option atau di setting dari perangkat lunak tersebut. Nah, setelah kita tahu sedikit mengenai jarak dari sinyal satelit, sinyal GNSS, dan juga beberapa hal yang ada, sekarang bagaimana sih cara kita mendapatkan posisi? Jadi untuk penentuan posisi menggunakan GNSS sendiri, sebenarnya kita bagi menjadi dua utama, yaitu pertama adalah penentuan posisi secara absolut, dan juga yang kedua adalah penentuan posisi secara relatif. Nah, di sini saya bagi kembali lagi menjadi dua hal utama atau dua hal dasar, yaitu untuk di absolut adalah single point positioning dan juga precise point positioning. Kalau single point positioning ini umum digunakan di perangkat GPS handheld atau di HP-HP yang ada saat ini. Dan umumnya untuk teliti kita menggunakan penentuan posisi relatif, ya kita bisa dapatkan penentuan posisi mungkin statik, metode statik, atau juga metode kinematik. Apa sih kira-kira membedakan, hal dasar yang membedakan antara absolut dengan relatif adalah seperti ini. Kalau di penentuan posisi absolut ini kita hanya membentukkan satu buah perangkat penerima, dan nantinya parameter yang diamati atau yang kita dapatkan adalah setidaknya X, Y, Z, dan waktu, parameter waktu. Jadi dengan cukup satu receiver kita bisa mendapatkan posisi yang ada. Contoh yang kita miliki adalah saat ini untuk keperluan navigasi adalah seperti tadi saya sebutkan sebelumnya, di GPS handheld ataupun juga di HP-HP yang kita miliki saat ini. Dan untuk keperluan mapping maupun navigasi juga kita mengenal real-time point precise positioning. Jadi ada beberapa penyedia koreksi yang kita bisa pastikan untuk mendapatkan akurasi yang tinggi. Kalau di navigasi ini umumnya akurasinya sekitar 5 meter, 3-5 meter, dan untuk di RTPPP atau Precise Point Positioning kita bisa mendapatkan posisi hingga akurasi 5-20 cm. Dan yang terakhir, selanjutnya, untuk penentuan posisi relatif, di sini kalau sebelumnya kita di absolute positioning hanya membutuhkan satu buah perangkat lunak, satu buah perangkat receiver, di penentuan posisi relatif kita setidaknya membutuhkan dua buah perangkat penerima. Dan yang membedakan, kita harus mengetahui satu titik yang telah diketahui koordinatnya. Misalkan yang di sini saya berikan dengan notasi yang tebal, yang warna hitam, ini adalah koordinat yang posisi yang sudah diketahui koordinatnya. Dan berbeda dengan sebelumnya, kalau kita mendapatkan posisi adalah X, Y, Z, sekarang yang kita dapatkan adalah beda X, beda Y, dan beda Z dari posisi 1 ke posisi yang rover yang kita inginkan. Jadi kalau mau mengetahui posisi yang ada di sini, kita harus menambahkan dulu delta X, Y, dan delta Z ini terhadap posisi yang kita ketahui sebelumnya. Contoh aplikasinya adalah RTK, Real Time Kinematic, dan juga yang kemudian yang mungkin saat ini sedang cukup booming juga adalah penentuan posisi precise point kinematik yang biasanya digunakan untuk di UAV. Jadi itu kurang lebih dua hal itu tadi yang ada untuk yang umum digunakan untuk penentuan posisi dengan menggunakan GNSS, yaitu adalah absolute positioning dan juga relative positioning. Jadi secara teori sebenarnya cukup simpel. Tapi kita perlu ingat bahwa ternyata masih banyak kesalahan dalam penjalanan dari sinyal GNSS.
Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah satelit dan kemudian adalah ini pengamat atau receiver kita. Dan yang garis hitamnya adalah ilustrasi dari penjalaran dari sinyal satelit GNSS tersebut. Dan kalau selama kita penjalaran tersebut, kita memiliki berbagai kesalahan yang ada. Yang pertama, kita mungkin nanti di sini ada kesalahan dari orbit satelit, dan juga ada kesalahan dari jam satelit. Kemudian kita juga melewati sebuah lapisan ionosfer, itu juga memiliki bias lagi, dan kemudian kita melewati lapisan troposfer, di mana juga terdapat kesalahan lagi. Dan di pengguna atau di pengamat, kita juga mengalami kesalahan, yaitu sebagai di jam penerima, dan antena, multipath, dan juga noise. Jadi cukup banyak kesalahan yang terjadi selama penjalaran sinyal satelit GNSS tersebut. Dan di tabel kanan ini saya coba rangkum sedikit, kira-kira nilai kesalahan yang didapat sepanjang penjalaran sinyal ini adalah sekitar sebagai berikut ini. Yang paling besar adalah kesalahan jam satelit maupun kesalahan jam penerima, dilanjutkan dengan kesalahan dari orbit. Nah, kesalahan pertama saya akan membahas sedikit kesalahan dari orbit satelit. Jadi kesalahan orbit satelitnya adalah kesalahan dari posisi yang dilaporkan. Jadi kalau misalkan di sini saya anggap dari epoch 0 ke epoch 1, satelit kan berjalan. Nah, yang kita dapatkan dari koordinat navigasi satelit itu, kita mendapatkan orbit yang dilaporkan adalah seperti ini. Ini orbit yang salah. Padahal orbit yang sebenarnya adalah di sini. Kalau kita asumsikan jarak dari receiver dengan jarak dari satelit tidak memiliki kesalahan, maka kalau kita mendapatkan data pengamatan dari orbit yang salah, maka posisi yang kita dapatkan juga akan menjadi salah. Gitu. Nah, kita harus berusaha gimana nih cara mengurangi kesalahan dari orbit yang ada. Nah, setelah kita bahas ini adalah ilustrasi dari kesalahan orbit satelit, dan kemudian ini adalah ilustrasi dari kesalahan jam satelit dan penerima. Jadi, sebagai contoh, misalkan kesalahan jam satelit ini adalah 10 nanosecond ya. Ini hitungannya 10 pangkat minus 9 second. Dan juga ini ada kesalahan jam receiver adalah 20 nanosecond, maka kesalahan jarak yang didapatkan akan menjadi 3 meter dan juga 6 meter untuk kesalahan jam menerima. Jadi meskipun kesalahannya sangat kecil, nanometer, kalau hitungan dari waktu itu sangat kecil, ketika kita sudah kalikan dengan kecepatan cahaya, akan menjadi cukup besar di sini, hingga menjadi 3 meter dan hingga 6 meter. Nah, kesalahan jam penerima ini sangat tergantung terhadap kualitas jam atom yang disematkan di satelit maupun juga di receiver. Dan inilah yang membedakan biasanya antara, mungkin saat ini sudah banyak receiver-receiver yang hitungannya adalah low cost, dan juga receiver high cost itu biasanya mereka memiliki kecenderungan kesalahan yang lebih besar di jam penerimanya untuk yang low cost. Kalau yang high cost mereka kurang dipastikan memiliki jam yang lebih baik ketimbang jam yang GNSS dengan tipe low cost. Kemudian setelah kita mengetahui sedikit tentang jam satelit, kita lanjut ke jam kesalahan dari ionosfer dan juga yang kesalahan dari troposfer. Jadi di sini contoh ilustrasi dari kesalahan ionosfer, dia maksimum ketika siang hari, ini adalah ketika UTC, ini jam UTC bukan waktu lokal, dan juga ini adalah kesalahan dari troposfer. Jadi ini saya hanya bahas sekilas. Kemudian juga ada kesalahan dari antena. Jadi ada kita namakan sebagai pusat antena fase. Jadi ini kesalahannya bisa mencapai beberapa sentimeter. Kemudian ini juga ada kesalahan dari multipath. Jadi kesalahan yang terjadi akibat adanya obstruksi yang ada di sekitar lingkungan kita. Ini mencapai beberapa meter. Dan yang terakhir adalah kesalahan dari cycle strip. Jadi ini kesalahan akibat sinyal putus karena adanya obstruksi yang ada. Jadi kalau dari sini, ilustrasinya adalah ketika ini epoch 0, kemudian ke epoch 1, kita bisa melihat bahwa sinyalnya terputus akibat adanya dari obstruksi yang ada. Nah, ternyata memang GNSS itu banyak kesalahan, tapi kesalahan itu bisa diminimalisir.
Jadi kita bisa gunakan dengan precise ephemeris, kemudian kita juga bisa gunakan orbit model untuk reduksi bias dan atmosfer. Dan ini yang umum dilakukan pada penentuan posisi absolut. Dan untuk penentuan posisi absolut, selain itu kita bisa gunakan estimasi dari parameter kesalahan, dan juga kita bisa menerapkan differencing antar data, dan yang terakhir kalau tidak bisa kita lakukan apa-apa ya kita abaikan. Untuk kesalahan pada relative positioning, umumnya kita menerapkan differencing antara data pengamatan. Jadi karena tadi kita relative positioning kita butuh dua pengamatan satelit, dua perangkat receiver GNSS. Sebagai contoh di sini saya ilustrasikan aja kalau pada sinyal antara yang pertama ini kita memiliki kesalahan 50 meter, dan yang sinyal kedua ini kita memiliki kesalahan 40 meter. Ketika kita kurangkan, maka kesalahannya akan tereduksi jauh seperti itu. Dan ini pada sampai saat ini yang kita gunakan untuk penentuan posisi relatif adalah menerapkan double difference, sehingga yang kita harapkan hilang adalah kesalahan orbit satelit, kemudian kesalahan jam satelit, kesalahan atmosfer, dan juga kesalahan jam receiver. Yang perlu kita perhatikan adalah kita perlu untuk memperpendek jarak antara perangkat penerima. Semakin pendek jaraknya, bias yang kita bisa reduksi akan semakin lebih besar. Nah, sekarang yang terakhir mungkin ini adalah bagaimana sih penentuan bagaimana performa dari penentuan posisi dari menggunakan GNSS tersebut. Jadi kalau kita lihat dengan penggunaan kombinasi GNSS, kita bisa mendapatkan atau meningkatkan presisi dari penentuan posisi yang ada. Ini adalah contoh dari single point positioning, di mana kita harapkan, tadi seperti saya sebutkan di awal, akurasinya sekitar 3-5 meter. Dan ini dengan menggunakan kombinasi dari satelit tersebut, kita bisa meningkatkan presisinya. Jadi sebelum misalkan 3-5 meter, jadi maksimal di 3 meter. Dan kemudian ada metode RTPPP. Di sini salah satu metode yang cukup baru, kita bisa mendapatkan akurasi hanya dari satu GNSS saja, kita bisa mendapatkan akurasi hingga 20 cm. Dan ini juga contoh lainnya, di mana kita bisa mendapatkan posisi dari RTPPP dengan akurasi beberapa puluh cm. Dan untuk relative positioning, kita bisa pastikan bahwa kita akan mendapatkan posisi hingga akurasi cm. Di sini contohnya adalah GPS dengan Beidou, kita bisa mendapatkan posisi dengan akurasi 2 cm. Dan untuk penggunaan dalam UFV juga, penggunaan dari multi-satelit GNSS tersebut, kita bisa meningkatkan presisi dari awalnya misalkan 7 mm di sini, kita bisa meningkat hingga menjadi 3 mm apabila kita menggunakan kombinasi antara GPS dengan Beidou. Dan hasilnya ini adalah hasil perbedaan antara kalau kita mengukur dengan kinematik dengan RTK kurang lebih di level 2 hingga 3 cm. Dan ini adalah contoh hasil dari kita terakhir, di mana kita mencoba mensimulasikan metode yang cukup baru, di mana jarak antara base dengan lokasi penelitian mencapai 70 km, mencapai 80 km, kita bisa mendapatkan akurasi yang cukup tinggi, cukup dengan 5 cm. Padahal umumnya teknologi RTK itu maksimum hingga jarak 20 km. Dan ini contoh-contoh lainnya. Di sini saya mungkin highlight sedikit bahwa penggunaan GPS dengan Beidou, kita bisa mendapatkan posisi yang lebih, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik untuk di Indonesia. Jadi ini adalah contoh ketika kita hanya menggunakan data GPS saja, kita bisa lihat variasinya hingga mencapai setengah meter, tapi ketika kita menggunakan GPS dengan Beidou, kita bisa mendapatkan posisi hingga 5 cm. Dan ini adalah kondisi di mana ketika kita kondisi yang cukup sulit ya di sini. Di sini kita kondisi di antara di antara gedung-gedung. Jadi kalau kita lihat GPS tidak mampu, yang ditandai dengan huruf J atau warna hijau, kita tidak mampu mendapatkan sinyal yang cukup banyak. Dan saat ini sendiri GNSS sudah digunakan untuk BIG untuk hampir di seluruh lokasi di Indonesia. Saat ini INACORS atau GNSS yang beroperasi secara kontinu digunakan untuk penentuan pendefinisian
kerangka yang ada di Indonesia. Dan hal lain yang bisa kita gunakan untuk dari penentuan GNSS adalah kita bisa menggunakan GNSS untuk menentukan dinamika ionosfer atau atmosfer yang mungkin berguna untuk bagi rekan-rekan di BMKG dan LAPAN, dan juga untuk dinamika ionosfer. Dan mungkin karena keterbatasan waktu, saya cukupkan sampai sekian, jadi kita mungkin akan bahas saja di sesi diskusi selanjutnya. Jadi mungkin saya kembalikan ke Pak Irwan untuk saat ini. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih lanjut juga bisa dihubungi di Instagram. Kalau sekarang kan sudah Instagram, kemudian juga di alamat email berikut. Baik, terima kasih Mas Brian atas pemaparannya, luar biasa sekali materi yang diberikan. Sangat menarik materinya mengenai GNSS tadi. Ada terkait dengan jenis-jenis satelit, ada yang global, ternyata ada yang regional. Kemudian bagaimana sih cara kita menghilangkan bias-bias yang ada ketika kita melakukan pengukuran di lapangan. Mungkin langsung saja kita ke sesi selanjutnya. Saya kembalikan ke Pak Irwan Gumilar. Pak Irwan, halo Pak. Ya, terima kasih Mbak Putri. Cukup banyak sekali ya informasi yang diberikan oleh Mas Brian. Ya, walaupun memang tidak bisa sedetail semua ya. Nah, makanya kita beri kesempatan waktu sekitar 45 menit ini untuk kita berdiskusi ya, apabila ada yang masih belum jelas atau ada beberapa yang memang bapak-bapak atau teman-teman semua alami di kegiatan masing-masing tapi ingin ditanyakan ke Mas Brian gitu ya. Ini sudah banyak sekali ya, udah lumayan banyak pertanyaan-pertanyaan ini Mas Brian, jadi tolong siapkan mental fisik semua untuk menjawab gitu ya. Ternyata lebih enak jadi moderator ya, daripada jadi penulis ya. Daripada jadi narasumber ya Pak. Setelah ini saya mending ya, jadi mending ya honornya juga sama ya. Jadi moderator terus saja. Ini semangatnya untuk edukasi Pak. Jadi kan 70 tahun dasawasa. Ya, betul. Jadi kita semangat lah ya. Oke, kita satu-satu Bray, kita jawab ya. Ini juga tadi Brian cerita, dia juga di sini ada Pak Joni Bray, ada Pak Joni Effendi, selamat siang. Mungkin kita ajak Pak Joni untuk bicara karena BIG nih yang banyak menggunakan GNSS. Oke Bray, saya kira kita mulai saja Mbak Putri ya. Ini ada pertanyaan bagus sekali ini dari Mas April ini ya. Ya, Mas April ini setahu saya ini dari SDM ini. Ya, beliau pengajar juga. Dia dokter baru juga dari UPI ya. Jadi mungkin harus dijawab langsung. Tapi karena kepanjangan bagaimana kalau kita buka open mic-nya boleh Mbak Putri ya buat Mas April? Boleh sekali Pak, akan saya setting untuk Pak Syafril agar bisa sekalian ikut diskusi dengan kita semua ya Pak. Ya. Karena kalau di ini panjang sekali. Oke, sudah Pak. Ya, Mas silakan April, Pak Syafril. Selamat siang Mas April. Selamat siang. Ya, hatur nuhun Pak Irwan. Iya, posisi di mana di Cepu ini? Lagi WFH di Cepu. Wes, Masya Allah. Semoga sehat semua Mas April di Cepu ya. Alhamdulillah. Bila hatur nuhun. Ya. Ini gimana Mas April? Silakan. Iya. Jadi gini Pak, saya kemarin dari beberapa kesempatan ya, saya melakukan pengujian nih untuk melakukan pengukuran poligon terbuka terikat sempurna gitu. Nah, kebetulan yang saya lakukan itu adalah menggunakan mode radial, tapi dengan baseline yang cukup pendek, di bawah 1 kilo gitu. Nah, meskipun dari hasil pengukuran poligonnya itu maksimal, di mana biasa dan luar biasanya di bawah 5 detik, dan juga kolimasi juga di bawah 5 detik, tapi untuk kesalahan penutup sudutnya itu susah buat masuk, atau dengan kata lain masih besar gitu. Nah, itu sudah saya konsultasikan juga ke teman-teman yang itu lain. Oh, itu katanya ada pengaruh dari baseline-nya tuh, katanya nggak boleh di bawah 1
kilo. Makanya harus menggunakan metode jaring gitu. Nah, dipakai metode jaring ternyata hasilnya bagus. Nah, padahal kan dari hasilnya penelitiannya Pak Irwan yang zaman dulu itu ya Pak ya, dengan perbedaan antara jaring dan radial itu hanya 1-2 mili ya, dengan baseline sekitar 10 atau 13 kilo gitu. Ya. Nah, ini apakah benar ini mitos tersebut? Hatur nuhun Pak. Ya, terima kasih Mas April. Di respon aja langsung. Ya, ya ini kita sering ditanya ya. Mungkin saya sama Pak Irwan beberapa kali juga sempat ditanya berapa sih, misalkan sebagai contoh tadi kan sudah disebutkan juga perbedaan antara baseline sistem pengolahan dengan metode jaring dengan menggunakan radial. Tadi kan juga singgung juga bahwa ketika menggunakan jaring mereka pengukuran poligonnya masuk gitu ya. Jadi sebelumnya saya luruskan dulu, memang sebenarnya untuk saat ini metode jaring dengan metode radial sebenarnya akurasinya sama gitu ya, kurang lebih sama untuk apalagi dengan baseline yang cukup pendek. Cuman yang perlu diperhatikan, kalau di metode jaring kita bisa pastikan bahwa kualitas kontrol kualitasnya itu bisa lebih baik ketimbang data radial saja, karena kita bisa mendapatkan pengukuran dari berbagai baseline yang ada. Kalau danya radial, kalau kita hanya mengukur satu kali, meskipun kondisinya itu solusinya terpecahkan, ada suatu kemungkinan kondisi tersebut belum memberikan informasi atau posisi yang kurang tepat. Sehingga efeknya nanti apa? Efeknya ketika di data terestris atau kita gunakan titik radial tersebut untuk pengikatan poligon, mungkin itu juga menyebabkan hasil dari poligonnya menjadi salah gitu. Tapi kita juga perlu ingat juga bahwa kalau di pengukuran poligon kita terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu jarak antara titik pengamatannya tersebut juga harus cukup jauh, karena semakin dekat jarak pengamatan titik yang kita amati juga 1 detik saja itu bisa melenceng beberapa sentimeter gitu. Jadi sebenarnya kombinasi dari 2 kesalahan. Cuman kalau dengar dari Pak Safril sendiri, ketika sudah pakai jaring, hasil dari poligonnya tersebut sudah baik, artinya mungkin ada kesalahan ketika ngukur radialnya tersebut gitu. Jadi karena di radial kita tidak bisa kontrol kualitas yang baik, maka kita tidak bisa memastikan bahwa itu tuh benar-benar akurat nggak sih dari pengukuran dari radial tersebut. Cuman kalau dari sisi teori, dari sisi praktis juga yang kita pernah amati, antara radial dengan jaring harusnya kita akurasinya sama kalau kita bisa memastikan seluruh kesalahan terreduksi dengan sempurna gitu. Mungkin itu pengalaman saya gitu kalau di NSS dengan juga pengalaman dari terestris sampai terestris. Ya. Gimana Mas April? Memang kalau lebih aman, memang walaupun kita menggunakan radial, memang sebaiknya diukur beberapa kali, ataupun tidak ukur di beberapa kali, atau kita menggunakan minimal dari 2 titik ikat yang berbeda gitu ya, supaya kita punya kontrol gitu kan. Jadi khawatirnya memang ketika kita radial, ya emang pas di situ ada kesalahan, baik itu human error ataupun memang dari software ataupun dari datanya sendiri gitu ya. Tapi kalau kita punya radial minimal dari 2 titik ikat, nah itu kita punya kontrol lah. Ya walaupun kita tidak baseline, tapi minimal kita ada kontrol lah, seperti itu. Itu tambahan saya. Oh, moderator boleh menambahkan kan? Boleh ya? Boleh. Boleh sekali, Oke. Pak. Begitu Mas April. Gimana Mas April? Ada Mas April, apakah cukup? Siap, cekap Kang. Ya, tapi ya ini Pak, kemarin juga dicek ya antara radial dan jaring itu memang sih selisihnya juga di bawah 5 mili gitu. Tapi ketika diolah-olah itu ternyata masih ada perbedaan untuk kesalahan penutup sudut. Itu saya sudah coba itu di 2 kali kesempatan pelatihan gitu. Nah mungkin kedepannya mungkin bisa kita buktikan nanti mitos-mitos tersebut Pak Irwan dan Pak Rian. Yep. Karena di
di kalangan teman-teman juga Iya. sama dengan Pak Brian bilang itu, sama sih ini radial dengan jaring gitu. Tapi kan secara realnya ada perbedaan gitu ya. Hatur nuhun informasinya. Dan Ya, Yap. hatur nuhun Mas April. Kita lanjut pertanyaan berikutnya nih, Bray. Ini udah banyak sekali ya, Boleh. mungkin jawabannya bisa lebih pendek-pendek ya. Dan ini kebanyakan juga pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya. Jadi untuk pertanyaan nanti materi bisa diberikan, nanti kita berikan ya. Nanti kita berikan slide-slide kita gitu ya. Kita jawab yang mana dulu nih, Bray? Nah, ini pertanyaan mendasar nih, Bray ya. Ini yang gini ya, yang kita harus kita jawab. Apakah pengukuran dengan metode GNSS dapat dilakukan saat kondisi cuaca buruk? Nah, ini gimana, Bray? Ya, terima kasih. Pertanyaan dari siapa itu Pak, kalau boleh tahu Pak? Dari Itu dari Ibu Tika. Ibu Tika dari Hesa Laras, Pak. Itu Pak, rekan kami juga, klien kami juga, salah satu klien Getronics. Terima kasih Ibu Tika, pertanyaannya sangat menarik. Monggo silahkan Mas Brian. Ya, jadi sebenarnya yang membuat dari pengukuran GNSS itu menarik itu salah satunya adalah pengukuran GNSS bisa dilakukan dari segala kondisi cuaca ya. Kalau cuacanya panas, hujan, dingin, itu masih bisa mengukur dengan baik. Cuman yang mungkin menjadi masalah adalah surveyornya ya. Jadi kalau kehujanan mungkin surveyornya tidak mau mengukur atau dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini pertanyaannya adalah apakah pengukuran dengan metode GNSS dapat dilakukan pada kondisi cuaca yang buruk? Ya tentunya bisa. Dan akan lebih baik kalau pengukuran itu dilakukan secara relatif. Jadi relatif positioning yang di mana menggunakan minimal 2 buah perangkat receiver sehingga kesalahan reduksi secara sempurna atau secara lebih baik. Jadi jawabannya bisa Pak, jawaban pendeknya. Ya, begitu ya. Tapi ya jangan cuaca buruk sekali ya. Misalnya ada tsunami gitu ya, ada gempa bumi itu cuacanya buruk sekali, itu mending hindari saja. Ya jangan sampai lagi gempa bumi kita maksa mesti centeringnya juga susah. Nah, jadi hindari cuaca buruk. Tapi kalaupun kita mengukur di cuaca hujan, ini biasanya hati-hati. Biasanya centeringnya agak berubah, ya. Jadi makanya centeringnya harus baik karena itu bisa nanti dicek lagi setelah hujan, pasca hujan cek lagi centeringnya. Siapa tahu itu berubah. Gitu ya. Tapi secara teori kalau ada hujan ya nggak ada masalah. Ya. Cuman surveyornya aja yang masalah tadi, betul ya. Seperti itu. Ini pertanyaan berikutnya, Bray, yang pertanyaan mendasar juga, mengapa waktu atom? Kenapa nggak jam biasa gitu? Pak Irwan, Gimana, maaf Pak, mikrofonnya tadi kecil, mungkin bisa diulang Pak pertanyaannya. Ya, sekarang terdengar jelas, Bapak? Sudah jelas Pak. Ya, tadi kenapa harus menggunakan jam atom, Bray? Kenapa tidak menggunakan jam biasa aja gitu yang kita pakai gitu? Ya, sekali lagi kalau saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau kita menggunakan jam biasa, misalkan jam tangan ya, itu satuan terkecilnya adalah 1 detik. Padahal yang kita butuhkan adalah jam atom dengan satuan kesalahan yang sampai nanosecond gitu. Jadi kalau semakin besar, kalau 1 detik salah aja kita bisa dapat kesalahannya semakin besar gitu. Makanya butuh jam atom. Ya. Karena kita bicaranya jaraknya 20.200 km ini. Kalau cuma jaraknya pendek, 1 detik mungkin nggak seberapa ya. Tapi karena jaraknya jauh dikalikan, wah jadi gede gitu ya. Enak ya jadi moderator tinggal mengiyah-iyahkan aja. Oh iya, senang sekali. Nah ini pertanyaan bagus juga nih dari Haris Setiawan ini, Bray. Apakah tingkat kesalahan jam receiver bisa dilihat dari data Rinex-nya? Yang tadi Bray sampaikan itu apa bisa kelihatan di situ ada kesalahan jam receiver? Ya, sebenarnya yang paling mendasar untuk kesalahan jam receiver adalah ketika kalau kita lihat tadi, mungkin saya bisa sedikit tunjukkan slide sepertinya ya. Bentar. Atau ya, jadi kalau kita lihat sebelumnya memang kalau kita tidak memiliki kesalahan, di sini apakah sudah ada share screen-nya? Belum Mas Brian, mungkin bisa di setting. Oke. Share screen-nya sudah muncul ya? Sudah Mas, sudah. Kalau kita lihat di sini kan ada
Renex data ini contoh Renex data. Kalau kita bisa lihat di sini sebenarnya di sini ada informasi waktu, di sini ada 0,00000. Di sini ada informasi tanggal dan juga informasi waktu. Ketika salah satu indikasinya kalau jam receiver tersebut kurang baik kualitasnya adalah ketika 0 ini tidak bulat gitu. Jadi ada 0, sekian gitu. Biasanya itu terjadi ketika kesalahan jam satelitnya, kesalahan jam receivernya atau sistem waktu atau sistem receiver jam yang digunakan di receiver kurang baik gitu. Jadi angka tersebut ini tidak bulat di angka 0, 30 detik, 60 detik dan seterusnya. Jadi ada 0, sekiannya itu yang umumnya tidak bulat di belakangnya 0. Kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi salah satu indikator gampangnya untuk di data Renex adalah kita lihat dari data waktunya, timestamp-nya. Dan biasanya itu berdasarkan umur ya, Bray ya. Umur receivernya semakin tua biasanya waktunya jadi makin ngaco gitu ya, makin ada error ya. Ya. Itu pengalaman kita ya, Pak. Iya, biasa ya, yang udah tua-tua biasanya agak-agak ngaco juga. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya, Bray. Nah, ini mendasar juga, Bray. Kenapa vertikal ketelitiannya lebih jelek dari horizontal ini, Bray? Ya. Baik untuk kinematik maupun untuk statik. Ya, jadi itu pertanyaan mendasar, cuman jawabannya bisa simpel, bisa tidak sebenarnya. Jadi kalau jawaban saya mungkin akan jawab yang simpel saja. Kalau kita lihat kalau pengamatan dari GNSS untuk horizontal bisa lebih teliti karena kalau kita lihat dari atas, satelit GNSS akan tersebar di seluruh kuadran mengelilingi kita selama 360 derajat tersebut. Nah, kalau kondisi ketika penentuan posisi vertikal, satelit GNSS hanya ada di atas kita. Kalau kita ingin mendapatkan akurasi yang sama dengan horizontal, satelit GNSS harus ada di bawah kita. Yang mana itu tidak mungkin karena bawah kita sudah permukaan bumi gitu. Jadi tidak mungkin ada satelit di bawah kita. Jadi itu alasan mendasar atau alasan simpelnya kenapa penentuan posisi vertikal selalu lebih jelek ketimbang penentuan posisi horizontal pada GNSS tersebut. Gitu Pak Irwan, saya kembalikan lagi Pak Irwan. Ya, sama mungkin nambah sedikit ya, karena kalau tadi di slide Brian itu kan satelit ke receiver ya. Nah ini kalau kesalahan ini naik turun ini yang paling kena itu adalah vertikal ya. Itu selain jawaban tadi Brian, karena kita jarak dari atas ke bawah, maka yang paling kena itu adalah vertikal ya. Maka kesalahan vertikal itu akan selalu lebih besar daripada kesalahan horizontal 3 sampai ya dari horizontal, maaf gitu. Oke, kita lanjut, Bray. Tadi sudah ini. Nah, ini ada yang pertanyaan ini tentang GNSS. Waktu itu pernah baca kalau GNSS itu ada yang multi GNSS, namun di Indonesia masih belum berkembang. Kalau boleh tahu kenapa alasannya? Kenapa di Indonesia multi GNSS belum berkembang? Terima kasih. Gimana, Bray? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Irwan. Jadi mungkin tadi saya kurang jelas juga. Mungkin kalau saya tidak salah mendengar, tadi pertanyaannya adalah mengapa GNSS, multi GNSS belum berkembang banyak di Indonesia, begitu Pak? Betul. Ya, jawabannya sebenarnya cukup simpel sebenarnya saat ini. Jadi mungkin bagi praktisi surveyor dan praktisi pemetaan di lapangan saat ini yang ada, mungkin kebanyakan memang alat-alat yang digunakan mungkin alat-alat yang sudah 10 tahun ke atas sebelumnya. Jadi di mana pengguna satelit yang bisa diterima hanya satelit GPS dan GLONASS saja umumnya. Dan tidak bisa, karena satelit Beidou dan satelit Galileo sendiri kan umurnya setelah tahun 2005 ya, dan setelah baru booming sekarang setelah tahun 2010 ke atas itu baru ramai dibicarakan mengenai satelit GNSS. Jadi mungkin receiver yang dimiliki tidak mampu mengakomodir adanya satelit GPS, satelit Beidou dan satelit lainnya. Jadi mungkin jawabannya adalah karena belum banyak yang menggunakan saja di Indonesia, atau alatnya yang digunakan belum banyak digunakan oleh penggiat praktisi pemetaan di lapangan, Pak. Kalau dari saya. Mungkin
Mungkin dari Bu Puput atau Pak Irwan ada yang menambahkan lagi? Pak Puput, ada yang mau tambahkan, Pak Puput? Mungkin menambahkan sedikit Pak, betul kata Mas Brian tadi, jadi sebenarnya mungkin itu keterkaitannya dengan umur receivernya sendiri ya Pak. Tapi kalau kita bisa lihat sekarang, rata-rata kan sekarang semua receiver sudah multi GNSS, jadi tidak hanya bisa menerima GPS saja, tapi juga sudah bisa menerima GLONASS, Beidou, Galileo, bahkan ada yang QZSS maupun IRNSS. Mungkin ini Pak, saya juga sedikit penasaran Pak, kira-kira umur receiver itu yang normalnya itu bisa digunakan sampai berapa tahun sih Pak? Nah, kalau misalnya kita lihat dari fisiknya saja, dia kan sampai 10 tahun, lebih dari 10 tahun pun masih nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin secara teori mungkin algoritmanya atau apa segala macam itu ada batasan umurnya nggak sih Pak kalau untuk si receivernya ini sendiri? Ya, gimana Bray? Oh, nanya ke moderator. Nanya ke... Iya, saya juga bingung. Ke Mas Brian, oke. Kalau saya kan masih muda, jadi mungkin Bapak ya. Saya kontraknya cuma moderator. Oke, siap. Berarti ke Bapak Brian ya. Silakan Pak Brian. Jadi memang kalau dari pengalaman saya, selama receiver tersebut masih bisa digunakan, kita masih bisa gunakan, Mbak. Jadi, tapi yang perlu kita perhatikan adalah beberapa mungkin butuh peningkat upgrade firmware-nya tersebut sehingga bisa digunakan, karena memang ada beberapa receiver yang setelah let's say 10 tahun itu kesalahan jamnya tersebut balik lagi ke jam yang zaman dulu, misalnya jadi jam ke 90-an, padahal pengukuran tahun 2018 misalkan 2020 saat ini. Yang perlu dilakukan adalah pengupdatean firmware. Dan yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan lagi, kita harus pastikan sebelum receiver tua tersebut kita gunakan, kita juga harus pastikan kualitas kontrolnya tersebut sebelum kita gunakan, kita cek dulu apakah kayak tadi salah satu contohnya, apakah clock 0-nya itu tepat di angka 0 misalkan, atau ada hal-hal lain. Dan kita juga bisa sebelum pastikan kita ukur dulu di suatu posisi yang sudah kita ketahui koordinatnya apakah melenceng jauh atau tidak gitu. Jadi memang sepemahaman saya selama masih bisa digunakan, selama update-nya kita lakukan dan kontrol kualitas kita jalani terus, receiver tersebut bisa kita gunakan gitu, pengalaman saya. Oke, siap-siap Mas Brian. Karena memang sepengalaman saya ketika saya melakukan marketing ke teman-teman, itu pertanyaan itu lumayan sering muncul, Mas. Jadi sebenarnya receiver itu dikatakan tua itu pada saat umur berapa, kemudian hal-hal apa saja sih yang diperlukan untuk maintenance si receiver itu sendiri. Berarti mungkin yang poin yang pentingnya mungkin kita harus update firmware ya, Mas Brian ya. Oke, siap. Harus diperlakukan dengan baik. Siap. Ya, kembali ke Pak Irwan, silakan Pak. Kita masih punya banyak waktu ya. Nanti kita coba jawab satu-satu dengan singkat gitu ya. Tapi kita coba dulu kita buka ke di luar Jawa nih, Bray ya. Kita cari mudah-mudahan ini di luar Jawa ya. Ini ada pertanyaan bagus ini dari Sukovindo ini. Mbak Putri, apakah kita bisa open Pak Marhimpun Ritonga ini? Ini boleh. Pertanyaan bagus ya. Sebentar Pak, saya Marhimpun Ritonga dari Sukovindo ini kita dengar sharing dari beliau, karena ini di Sukovindo saya tahu GNSS banyak digunakan. Selamat sore Pak Marhimpun Ritonga, bisa dengar suara saya Pak? Halo, ya. Iya, terima kasih. Halo, nih Pak sudah bertanya ya. Pak. Ya. Gimana Pak? Pertanyaannya Pak, silakan disampaikan Pak. Ya, oke. Assalamualaikum semuanya. Sini banyak beberapa narasumber dari ahli-ahli geodesi, Pak ya. Ya, langsung saja. Di sini kita kan setiap melakukan pengukuran kan beberapa kita mendapatkan data selain data data RINEX, kita juga dapat data ini juga atmosfer. Nah, beberapa untuk yang software yang open source atau data yang software yang bisa diakses secara gratis, itu data atmosfer itu nggak dilakukan bisa pengolahan gitu. Nah, sementara beda dengan software scientific. Nah, itu apakah mempengaruhi terhadap posisi, maksudnya terlalu signifikankah atau tidak gitu?
Karena beberapa kita pakai itu ya sekedarnya aja gitu, sesuai kebutuhan. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Marhimpun Ritonga. Ini pertanyaan bagus sekali nih, Bray. Ya, pertanyaan bagus sekali, Pak. Jadi terima kasih Pak Marhimpun atas pertanyaannya. Jadi memang beberapa receiver atau beberapa data mungkin ada yang melaporkan dari kondisi atmosfernya seperti itu ya. Dan mungkin beberapa software sendiri tidak mampu, khususnya software komersil maupun software open source tidak mampu menangani dari data yang atmosfer tersebut. Nah, kalau saya boleh sharing, sebenarnya data tanpa kita menggunakan data atmosfer tersebut, kita bisa mendapatkan akurasi yang cukup baik dan hingga level sentimeter hingga level milimeter untuk dengan melakukan proses pengolahan data secara differencing atau relatif. Jadi harus ada base dengan ada rover, dan itu kita bisa pastikan bahwa selama pemecahan ambiguitas fase terpecahkan, selama data pengamatan yang baik, kita bisa mendapatkan akurasi hingga secara praktikal sentimeter level gitu. Nah, yang membedakan pada software-software saintifik di mana kita bisa mendapatkan posisi secara maksimal, dia menggunakan data atmosfer tersebut untuk mereduksi kesalahan yang kecil gitu. Jadi kalau di data dengan menggunakan data menentukan posisi secara relatif, itu sebenarnya kurang lebih 95% kesalahan sudah hilang atmosfernya. Nah, 5% tadi diakomodir dari penggunaan data atmosfer yang ada gitu. Dan software-software ilmiah menggunakan itu mungkin kesalahannya hanya dari level milimeter saja gitu. Jadi kalau secara praktis itu sebenarnya sudah cukup tanpa menggunakan data atmosfer yang ada. Jadi cukup dengan pengolahan double difference relatif itu sudah mengurangi kesalahan hingga 95% kesalahan atmosfer. Kurang lebih gitu dari saya, Pak. Ya, jadi memang atmosfer memang digunakan untuk keperluan-keperluan yang memang cukup teliti ya, seperti penentuan kerangka referensi dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang sering di kalangan praktis memang tidak terlalu banyak digunakan ya untuk koreksi atmosfer langsung ya. Jadi diestimasi bukan dimodelkan ya. Kalau open source ataupun ini kebanyakan software komersil biasanya hanya dimodelkan saja. Ya. Begitu Pak Marhimpun, terima kasih. Oke, siap Pak. Terima kasih ya. Oke, Bray, kita masih ada waktu sedikit ya. Nanti kita jawab cepat-cepat saja, Bray. Ya, ini beberapa pertanyaannya. Oke, nanti jadi ini pertanyaan bagus sekali nih, Bray. Apakah GNSS perlu dikalibrasi secara rutin? Baik, mungkin dari saya dulu ya Pak Irwan ya. Dari kamu aja, cukup. Ya, siap. Ya, kalau dari hemat saya memang kalibrasi receiver GNSS itu perlu dilakukan secara rutin karena memang itu untuk memastikan alat kita performanya selalu maksimal gitu. Umumnya sih biasanya antara rentangnya sekitar 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali kalau yang biasa kita lakukan Pak Irwan ya untuk kalibrasi GNSS kalau kita tidak lupa gitu. Mungkin kalau dari sisi stakeholder, Mbak Puput, mungkin ada rekomendasi lain mengenai kalibrasi receiver GNSS tersebut? Ya, terima kasih Mas Prian. Mungkin kalau untuk kalibrasi receiver, 6 bulan itu sudah termasuk cepat ya Mas, karena kalau di kami sendiri kadang pastinya lebih dari 6 bulan gitu, bahkan lebih dari 1 tahun. Biasanya kita melakukan verifikasi GNSS, jadi sebelum alat kita antar ke customer, baik itu rental maupun sales, kita selalu melakukan verifikasi alat terlebih dahulu. Nah, mungkin biasanya selain kalibrasi, hal yang penting juga update firmware itu Mas ya, karena kan setiap merek itu update firmware-nya beda-beda. Jadi kadang mungkin di kita kebetulan ada 2 brand, yaitu Sokia dan juga Titan. Kebetulan yang Titan ini untuk update firmware-nya dia lumayan sering, jadi bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali, sedangkan untuk Sokia mungkin 1-2 tahun sekali baru dia di-upgrade firmware. Mungkin seperti itu Pak, kalau dari kami. Ya, terima kasih Mbak Puput. Dan kita pun bisa kalibrasi sendiri sebenarnya karena mudah kalibrasi GNSS itu ya. Betul. Ada 2 metode biasanya yang digunakan, ada zero baseline atau dengan short baseline ya. Jadi mudah sekali. Ini ada pertanyaan berikutnya, Bray. Ini sama kayaknya saya gabung saja. Ini sering ditanyakan. Sebenarnya
gimana sih menentukan berapa lama ngukurnya GPS itu, apa aja yang perlu dipertimbangkan gitu untuk mengetahui berapa sih, apakah sejam, 2 jam gitu, Bro? Ya, itu cukup banyak sekali ya pertanyaan. Cuman memang kalau saya rule of thumb-nya adalah kita patokan dari kelipatan dari jaraknya. Kalau saya sebenarnya cukup optimis dengan pengukuran misalkan dengan jarak 3 km, kita cukup mengamati setengah jam sampai 1 jam pengamatan setiap 3 km, 3 sampai 5 km. Dan untuk memastikan pengamatan tersebut hasil yang cukup baik, yang saya selalu lakukan adalah saya mengamati dengan pengamatan high frequency atau 1 Hz setidaknya. Karena kondisi receiver memungkinkan, memorinya besar, jadi saya tidak masalah dengan menggunakan 1 Hz pengamatan. Jadi rule of thumb saya sebenarnya 3 sampai 5 kilo cukup setengah jam sampai 1 jam. Dan berlaku kelipatan. Dan sebenarnya untuk standarnya sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada, Anda tinggal lihat aja di standar-standar yang sudah ada di SNI-nya BIG itu sudah ada ya. Jadi kalau besen sekian, ketelitian sekian itu berapa lama itu sebenarnya sudah ada. BIG sudah menyediakan. Gitu. Oke, Bray, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Ini banyak pertanyaan sekarang tentang bagaimana mengoptimalisasi GPS yang ada di handphone. Karena sudah ada L1, ada L5 gitu kan, dan lain sebagainya. Ini gimana, Bray? Ya, jadi optimalisasi GPS handphone yang ada ini memang 1 tahun belakangan ini banyak yang menggunakan ya, ada beberapa merek bisa mengeluarkan data fase khususnya, dan juga kebetulan ada penelitian juga di universitas saya yang di sini, mereka meneliti GNSS dari HP. Tapi sepertinya untuk saat sampai 5 tahun ke depan sepertinya penggunaan dari GNSS di HP belum bisa menggantikan dari GNSS receiver karena memang masih banyak noise yang cukup besar di HP karena tidak memiliki jam atom. Jadi itu salah satu alasan yang kenapa sepertinya 5 tahun ke depan pengamatan posisi secara akurat dari HP belum bisa dilakukan. Kecuali sudah ada terobosan-terobosan baru di jam atom yang ada di HP seperti itu. Ini memang peran untuk receiver-nya belum bisa tergantikan oleh HP ya, Mas, menurut Mas Brian sampai 5 tahun ke depan lah minimal. Ya, untuk keperluan mapping ya. Ya, kalau siap, untuk keperluan betul. navigasi cukup. Betul. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Ini terkait banyak sekali pertanyaan tentang perang ini ya. Ini gimana? Apakah nanti suatu saat GPS ini bisa di stop oleh masing-masing provider gitu kan? Terus bagaimana sejauh mana kita keamanan dari satelit ini gitu? Terima kasih. Ya, itu sebenarnya pertanyaan yang cukup sulit saya jawab juga karena memang pada dasarnya operasional suatu GNSS itu tergantung pada dana yang dimiliki negara tersebut. Jadi kayak contohnya GPS dimiliki oleh Amerika, selama dia memberikan support finansial untuk operasional GPS, maka akan selamanya akan ada sistem tersebut. Tapi kalau mungkin suatu saat nanti bisa saja si GPS atau satelit yang lain mematikan fungsinya sebagai penentuan posisi. Jadi mungkin ini kalau untuk di Indonesia mungkin bisa digunakan sebagai latar belakang kenapa kita butuh sistem GNSS sendiri gitu, seperti Jepang dan Cina yang sudah memiliki sistem GNSS mereka sendiri gitu. Jadi bisa saja sebenarnya dimatikan oleh negara tersebut, tapi kita belum tahu kapannya. Ya, terima kasih Mas Brian. Ini luar biasa ini, pertanyaan banyak sekali ya. Tapi karena waktu juga nih ya, saya tidak bisa menuliskan satu persatu. Tapi ada beberapa pertanyaan yang menjadi sebenarnya sudah kita agendakan ya, Jadi seperti ada pertanyaan tentang bagaimana ketelitian drone RTK dengan PPK ya. Insya Allah tanggal 15 Juli kelanjutan dari acara ini akan kita bahas ya, terkait dengan UAV fotogrametri. Itu nanti ada satu sesi itu tentang kontribusi GNSS untuk pengukuran UAV fotogrametri. Jadi bersabar,
Ya, kemudian juga tentang RTPPP. Ya, ini ada banyak pertanyaan tentang RTPPP karena memang ini metode yang relatif baru ya. Ini juga nanti akan kita bahas terpisah ya, karena ini punya waktu yang banyak gitu ya, terkait dengan QZSS, kemudian RTPPP gitu kan, karena banyak sekali sekarang yang menggunakan metode RTPPP gitu ya. Saya minta waktu sebentar, Pak Joni masih ada nggak ya? Bu Putri ya? Saya tadi janji Pak Joni untuk sedikit bicara lah, karena badan yang sekarang menggunakan banyak GPS ini dari BIG ini. Bapak Joni Effendi ya Pak ya? Ya. Pak Joni. Masih ada Pak. Selamat sore Pak Joni. Assalamualaikum. Pak Joni. Wah, kayaknya beliau sudah tidak sedang ada rapat bersamaan kayaknya ini. Oke, kita lanjut saja. Oke, saya kira ini sudah banyak sekali, Bray, ya pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nanti kalau tidak selesai, nanti Brian akan jawab satu-satu nanti di email ya jawabannya ya. Nanti di email nanti data-data ini ada semua, nanti kita coba elaborasi. Gitu. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak muncul itu akan memberi ide kami untuk kami berbagi yang lebih spesifik. Kalau sekarang kan kita hanya berbagi yang global saja. Nanti kita akan coba untuk membuat lagi yang lebih praktis gitu ya. Dan kita pun nanti rencananya akan membuat webinar tapi lebih praktis, yaitu misalnya yang akan kita rencanakan adalah pengolahan data menggunakan GPS dengan menggunakan open source gitu ya, misalnya dengan menggunakan RTK-Lib gitu ya. Nah, itu akan kita buat juga ya, sehingga itu akan lebih praktis. Jadi sekali lagi mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ya, tidak semua pertanyaan bisa kami jawab karena ini panitia sudah memberi sinyal, Pak 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Siap. Sekali lagi terima kasih. Dan nanti panitia akan memilih ya dari sekian pertanyaan itu, nanti akan ada yang dihubungi yang siapa yang berhak mendapatkan 250.000 dari Geotronics. Gitu. Begitu ya? Betul. Ya, betul sekali. Bapak Put, ada yang disampaikan lagi Bapak Put? Ya, betul sekali Pak Irwan. Ini pertanyaan yang masuk sudah sangat banyak Pak Irwan, dan dari berbagai macam institusi, ada yang dari survei company dan lain sebagainya, ada teman-teman dari kampus dan universitas juga. Mungkin seperti yang sudah dikatakan Pak Irwan tadi, nanti akan ada sesi selanjutnya ya Pak ya. Mungkin lebih terperinci lagi, jadi kalau ini kan kita masih membahas secara global, secara umum, nanti mungkin bisa membahas yang lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Nanti kita akan menghubungi beberapa partisipan yang beruntung. Jadi kita akan membagikan saldo e-wallet untuk 4 orang pemenang. Nanti kami pihak Geotronics akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari saya itu aja Pak. Saya kembalikan ke Pak Irwan. Ya, jadi terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada para teman-teman semua yang hadir. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk Anda ada semua ya, walaupun waktu kita pendek ya, tapi kami berjanji bahwa kami akan menjawab tadi pertanyaan yang belum terjawab. Kemudian juga kami akan membuat satu acara lagi gitu ya ke depannya yang mungkin lebih spesifik ya, dan kami tetap akan berbagi ya di masa pandemik ini, tetap akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman semua ya, supaya pengetahuan tentang GNSS itu bisa merata ke semua penjuru negeri ya. Itu semangat kami di sini gitu. Jadi ada lagi Bray yang disampaikan dari Brian? Ya, kalau harapan saya mungkin ini sedikit saja ya dari seluk-beluk GNSS, mungkin bisa memacu atau sebagai trigger kira-kira apa sih kira-kira kalau di lapangan mungkin ada kesalahan ini, solusinya bagaimana bisa kita petik sesuatu lah dari sedikit sharing ini. Oke, Pak Irwan. Oke, dari Mbak Puput, ada yang saya sampaikan lagi Mbak Puput? Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipan yang telah hadir, Pak, pada siang hari ini, karena ini lumayan banyak sekali yang hadir. Juga terima kasih juga Mas Brian yang ada di Norwegia. Semoga sehat selalu. Di sana masih pagi ya Mas ya, di sini sudah siang, hampir sore di sini. Jadi nanti untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, misal teman-teman tidak sabar nih Pak,
ingin pertanyaan segera terjawab, mungkin bisa di-emailkan ke saya, bisa, ke Mas Brian bisa, dan ke Pak Irwan juga pasti bisa ya Pak. Nanti kita pasti jawab ya Pak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya. Betul. Oke, dari saya sekian Pak. Oke, terima kasih sekali lagi ya teman-teman semua. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap bekerja dengan bidang GNSS. Kemudian yang para praktisi, para akademisi tetap mengajar dengan baik. Ya, mahasiswa juga ya tetap semangat untuk belajar GNSS ya. Kita mencoba untuk GNSS itu menjadi lebih mudah untuk dipelajari gitu ya. Itu semangat. Terima kasih. Dengan demikian kami tutup ya. Luar biasa ini teman-teman bertahan sampai akhir gitu ya. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi sebesar-besarnya dari kami. Ya, ini akan membuat kami lebih bersemangat untuk berbagi lagi untuk topik-topik yang akan datang. Terima kasih sekali lagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah 4 pertanyaan terpilih yang memenangkan door prize sebesar Rp250.000 dari Geotronics. Kami ucapkan selamat. Tim Geotronics akan segera menghubungi Anda lebih lanjut. Jangan lupa like, follow, dan subscribe Geotronics Indonesia di platform media sosial Anda. Salam Surveyor.